Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Naam, sobahul khair wa kaifa halukum? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum melanjutkan pelajarannya, seperti biasa, Ustazah ingin mengingatkan Ananda semuanya agar senantiasa membantu kedua orang tua dan melaksanakan sholat 5 waktu. Pada hari ini, insya Allah, kita akan belajar tentang ketaatan itu untuk diri sendiri. Iya. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita sudah belajar bahwa Allah tidak butuh hamba. Apapun yang kita lakukan tidak akan memberi manfaat ataupun mudarat bagi Allah. Segala ibadah dan ketaatan yang kita lakukan hanyalah untuk diri kita sendiri. Kitalah yang akan mendapatkan untung dan manfaatnya. Begitu juga sebaliknya. Setiap dosa dan kemungkaran yang kita lakukan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kita sendirilah yang akan mendapatkan mudaratnya. Kita beribadah dan taat pada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah, agar disayang oleh Allah Ta'ala. Jika kita sudah disayang oleh Allah Ta'ala, maka hidup kita akan diberkahi. Allah akan memberikan banyak pertolongan dan kemudahan. Hidupnya akan dijauhkan dari bala dan musibah. Dan di akhirat kelak, insya Allah, ketaatan seorang hamba akan dibalas dengan surga. Iya, akan mendapatkan balasan berupa surga, dimasukkan ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Insya Allah kita semua pasti ingin masuk surga ya. Jadi anak-anakku, ketaatan yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan munkar dan dosa yang kita lakukan akan mendapatkan murka dan azab Allah. Jika seorang hamba dimurkai Allah, maka hidupnya tidak akan selamat dan tidak berkah. Kalau hidupnya sudah tidak berkah, maka seorang hamba akan mendapat banyak kesulitan, kehilangan nikmat dari Allah. Dan di akhirat kelak perbuatannya akan dibalas Allah dengan neraka. Nauzubillah. Kalau manusia masuk neraka, siapa yang rugi? Iya, tentunya manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat ke-40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun
karim. Yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Robku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat ke-40. Dalam surat lain, Allah juga berfirman, yaitu dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-6. Jadi, ingat sekali lagi ya anak-anakku, Allah tidak butuh ketaatan kita. Ketaatan kita pada Allah itu untuk diri kita sendiri. Taat pada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Taat pada Allah agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga sebaliknya, perbuatan dosa itu untuk diri kita sendiri akan kembali pada pelakunya. Ya, perbuatan dosa akan mendatangkan murka Allah. Perbuatan dosa merugikan diri kita sendiri. Nah, cukup untuk materi pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.